Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang hipotesis. Nah, di pengujian hipotesis yang perlu kita ketahui bahwa ada dua jenis hipotesis, pengujian hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis penelitian, yaitu statement atau pernyataan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang didasarkan atas kajian teori atau temuan-temuan terdahulu. Jadi kalau hipotesis penelitian itu berupa pernyataan yang adalah jawaban dari permasalahan penelitian. Ini berdasarkan pada teori atau temuan-temuan terdahulu. Kemudian, yang kedua adalah hipotesis statistik, di mana hipotesis statistik adalah statement atau pernyataan yang merupakan dugaan dari parameter populasi. Jadi kalau hipotesis penelitian itu masih pernyataan yang didasarkan pada kajian teori. Kalau hipotesis statistik itu adalah pernyataan yang merupakan dugaan dari parameter populasi. Jadi kalau hipotesis statistik itu pernyataannya adalah dugaan parameter populasi yang sudah berdasar pada perhitungan. Kemudian jenis-jenis hipotesis pada statistika, yang pertama adalah hipotesis nol, biasa disingkat H0, di mana H0 itu adalah hipotesis yang akan diuji secara statistika. Rumusan H0 selalu menggunakan relasi sama dengan. Jadi kalau H0 itu adalah hipotesis yang akan kita uji secara statistikanya, kemudian biasanya menggunakan relasi sama dengan, entah itu sama dengan, kurang atau sama dengan, atau lebih atau sama dengan. Kemudian hipotesis alternatif biasa disingkat dengan H1, ada pula yang biasa menggunakan HA, jadi sama saja antara H1 dan HA. Itu di rumusan H1 menggunakan salah satu relasi. Kalau tadi H0 itu selalu ada sama dengannya, kalau H1 itu relasinya kalau dia bukan lebih dari, kurang dari, atau biasa juga pakai tidak sama dengan. Jadi itu bedanya. Kemudian, misal theta adalah parameter populasi dan theta 0 suatu bilangan tertentu, maka terdapat 3 kemungkinan. Jadi kalau misalnya ada theta yang merupakan parameter populasi, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah H0 theta sama dengan theta 0, H1 theta lebih dari theta 0. Jadi ini yang saya bilang tadi, H0 itu selalu ada sama dengannya. Sementara H1 itu kalau dia bukan tanda lebih besar, dia lebih kecil atau tidak sama dengan. Jadi untuk kasus pertama, H1-nya lebih dari. Jadi theta lebih dari theta 0. Kalau seperti ini, maka ini disebut dengan uji pihak kanan. Jadi kalau H1-nya lebih besar dari, ini simbol lebih besar, maka dia disebut uji pihak kanan. Sementara untuk kasus kedua, H0 theta sama dengan theta 0, sementara H1-nya theta kurang dari theta 0. Jadi kalau H1-nya itu simbolnya adalah kurang dari, maka itu disebut uji pihak kiri. Nah, kasus ketiga, H0 sama ya, theta sama dengan theta 0, H1 theta tidak sama dengan theta 0. Jadi kalau H1-nya bukan lebih besar, bukan lebih kecil, tapi dia adalah tanda tidak sama dengan, ini namanya uji pihak kanan. Uji dua pihak atau two-side test, atau biasa disebut juga dengan non-direction test. Nah, uji pihak kiri dan uji pihak kanan ini namanya uji satu pihak atau one-side test, atau biasa juga disebut dengan one-directional test. Nah, yang harus diingat adalah
Memilih salah satu dari 3 kemungkinan tergantung pada hipotesis penelitian. Sedemikian sehingga hipotesis penelitian harus terletak pada salah satunya. Apakah H0 saja atau H1 saja. Jadi begini, untuk memilih ketiga kemungkinan ini tergantung pada hipotesis penelitian kita. Jadi hipotesis penelitian itu harus terletak pada salah satunya, apakah itu di H0 atau H1. Tetapi yang sering terjadi di lapangan itu kita selalu meletakkan hipotesis penelitian kita di H1. Karena kita berharap itu misalnya ada perubahan atau misalnya kita membahas tentang efektivitas berarti H1-nya efektif. Oke. Lanjut. Sekarang kita bahas tentang hipotesis contohnya. Ini contohnya, seorang peneliti mengklaim bahwa rata-rata IQ siswa SD di Surabaya tidak kurang dari 110. Jadi kalau seperti ini, kita buat dulu populasinya apa. Jadi kalau kita melihat bahwa siswa SD yang mau diteliti berarti populasinya adalah himpunan siswa SD di Surabaya. Kemudian karakteristiknya apa? Karakteristik di sini maksudnya adalah apa yang mau diteliti, apanya yang mau diteliti ini. Nah, di sini kan ada rata-rata IQ, berarti karakteristiknya adalah IQ-nya. Kemudian parameternya apa? Parameter yang mau dicari itu apanya? Yang di sini kan yang diketahui adalah rata-ratanya, berarti parameternya adalah rata-rata. Sementara kita tahu bahwa simbol dari parameter untuk rata-rata populasi itu adalah mu. Selanjutnya, klaim hipotesisnya. Jadi di sini di soal ada diklaim bahwa rata-rata IQ siswa SD di Surabaya tidak kurang dari 110. Jadi kita harus menggarisbawahi atau menebalkan tidak kurang dari 110 ini. Jadi jangan sampai salah simbol. Tidak kurang dari 110 berarti dia lebih besar. Makanya secara statistik ditulis mu lebih besar atau sama dengan 110. Kenapa ada sama dengannya? Karena 110-nya termasuk, tidak kurang dari 110. Berarti 110-nya ini termasuk. Jadi makanya dia harus ada tanda sama dengannya. Nah, kemudian perumusan H0 dan H1 yang benar untuk menguji klaim tersebut adalah, jadi kita buat rumusannya. H0 theta sama dengan theta 0. Kemudian H1 theta kurang dari theta 0. Kenapa ada bintang? Bintang di sini maksudnya adalah di sini letak klaim kita. Kenapa bisa di sini letaknya? Karena secara statistik yang kita punya adalah lebih besar atau sama dengan 110. Sementara kita ingat bahwa yang ada tanda sama dengannya itu selalu berada di H0. Nah, ini kan lebih besar atau sama dengan 110, itu kebalikannya lebih kecil. Makanya klaim kita ada di H0. Makanya bintangnya itu ada di H0. Nah, dalam hal ini klaim terletak di H0 berarti yang diuji secara statistika adalah H0. Karena klaimnya ada di H0, maka yang diuji adalah H0. Maka jika H0 diterima, maka klaim diterima. Jadi kalau H0 diterima, maka klaimnya diterima. Jika H0-nya ditolak, maka klaimnya ditolak. Jadi begini, kan klaimnya ada di H0. Jadi kalau H0-nya diterima, otomatis klaimnya diterima. Sementara itu, kalau H0-nya ditolak, berarti klaimnya juga ditolak. Nah, kalau yang ditolak adalah H0, berarti yang diterima adalah H1. Jadi begitu. Jadi kita bermain kebalikan-kebalikan. Kemudian, kesalahan dalam pengujian hipotesis. Jadi ada 2 kesalahan. Jadi begini,
ada H0 benar, ini H0 salah, ini H0 diterima, ini H0 ditolak. Jadi ini adalah tabel kebenaran. Jadi kalau misalnya H0-nya benar, kemudian H0-nya diterima, maka itu adalah keputusan yang benar. Tapi kalau H0-nya benar, tapi H0-nya ditolak, itu namanya kesalahan tipe 1. Ya, jadi kalau H0-nya benar tapi ditolak, itu namanya kesalahan tipe 1. Kemudian kalau misalnya H0-nya salah, kemudian H0 diterima, maka itu namanya kesalahan tipe 2. Jadi kalau H0-nya salah tapi diterima, jadi itu adalah kesalahan tipe 2. Tapi kalau misalnya H0-nya salah, kemudian H0-nya ditolak, maka keputusannya benar. Jadi ada dua tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1, di mana kita menolak H0 padahal H0 benar. Sedangkan kesalahan tipe 2 adalah kita menerima H0 padahal H0-nya salah. Nih, kesalahan tipe 1 menolak H0 padahal H0 benar, kesalahan tipe 2 menerima H0 padahal H0 salah. Kemudian kesalahan dalam pengujian hipotesis jadi kita harus tahu dulu tingkat signifikansi alfanya, kemudian peluang melakukan kesalahan tipe 1, di mana peluang menolak H0 padahal H0 benar, kemudian daerah penolakan H0, kemudian daerah kritis. Jadi ada yang namanya signifikansi alfa. Signifikansi alfa di mana peluang melakukan signifikansi alfa ini merupakan peluang melakukan kesalahan tipe 1. Di mana peluang menolak H0 padahal H0 benar, daerah penolakan H0 dan daerah kritis. Jadi di penelitian pendidikan itu kita sering menggunakan alfanya itu 5%. Dimana kalau dibuat dalam bentuk desimal itu adalah 0,05. Jadi selalu peluang melakukan kesalahan tipe 2 dilambangkan beta, tapi beta ini jarang digunakan. Yang sering digunakan itu alfa. Nah, dalam menguji H0 kita berasumsi bahwa H0 benar sehingga hanya terjadi kesalahan tipe 1 yang mungkin terjadi. Jadi akibatnya dalam pengujian H0 kita hanya melibatkan alfa bukan beta. Makanya kita jarang menggunakan beta. Nah, kesalahan dalam pengujian hipotesis merumuskan H0 dengan relasi sama dengan ini judulnya adalah langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Jadi langkah-langkah dalam pengujian hipotesis itu yang pertama adalah merumuskan H0 dengan relasi sama dengan. Kemudian yang kedua kita merumuskan H1 yang sesuai dengan kebutuhan hipotesis penelitian, apakah simbolnya lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Kemudian yang ketiga kita menetapkan nilai tingkat signifikansinya. Jadi kita tetapkan signifikansi alfanya berapa. Biasanya 5% atau 0,05. Kemudian yang keempat kita menetapkan kriteria penolakan H0 dan rumus statistik yang dipakai. Jadi ini yang langkah keempat ini ditetapkan ketika kita melakukan perhitungan secara manual. Tapi kalau kita menggunakan SPSS, langkah keempat ini boleh di skip. Kemudian yang kelima adalah menghitung nilai statistik berdasarkan data sampel. Ini juga adalah langkah untuk menghitung manual. Nah, yang terakhir adalah membuat kesimpulan, di mana kesimpulan itu tidak 100% benar karena masih tergantung pada kesalahan sebesar alfa. Jadi begini, kesimpulan yang kita buat dalam penelitian itu tidak 100% benar. Kenapa? Karena kan kita punya taraf kesalahan sebesar alfa. Jadi tergantung, kalau misalnya taraf kesalahannya adalah 5%, berarti kita punya 95% kebenaran karena sudah dikurangi dengan 5%-nya. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.